warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi. Video kali ini saya akan memberikan contoh cara menentukan himpunan kuasa dari suatu himpunan. Kemarin kita telah belajar mengenai apa itu himpunan bagian. Jadi kita review dulu materi mengenai himpunan bagian. A subset B di sini jika dan hanya jika setiap X elemen A maka X elemen B. Atau himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika setiap anggota A merupakan anggota B. Lalu, apakah himpunan bagian ini berhubungan dengan himpunan kuasa yang akan kita pelajari? Ya, tentu saja ada hubungannya, karena himpunan kuasa adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari sebuah himpunan tertentu. Atau di sini dikatakan himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari suatu himpunan, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Teman-teman juga perlu ingat mengenai teorema himpunan bagian. Untuk sembarang himpunan A akan berlaku sebagai berikut. Himpunan A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soalnya. Tentukanlah himpunan kuasa dari himpunan A yang anggotanya A, B, C. Himpunan kuasa dari A dengan anggota A, B, C berarti himpunan A ini memiliki 3 anggota atau N sama dengan 3. Maka kita tentukan himpunan bagiannya dengan anggota yang paling kecil terlebih dahulu. Kita mulai dengan himpunan bagian dengan anggota 0 atau N sama dengan 0. Berarti anggotanya adalah himpunan kosong. Ingat ya, teorema sebelumnya menyebutkan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Lalu himpunan dengan anggota 1, yaitu unsur dari himpunan A tersebut. Jadi di sini akan ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Itu yang memiliki 1 anggota. Lanjut dengan himpunan bagian dengan 2 anggota. Kita cari pasangan 2 himpunan yang mungkin bisa terbentuk dari himpunan A tersebut. Kemungkinan pertamanya adalah himpunan A, B. Selanjutnya himpunan A, C. Ada lagi adalah himpunan B, C. Apakah masih ada yang lain? Bagaimana jika dibalik? Misalnya B, A. Apakah berbeda dengan A, B? Ingat, kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan dikatakan sama jika kedua himpunan memiliki elemen yang sama. Jadi himpunan yang sama itu tidak memperhatikan urutan dari unsur-unsurnya. Jadi A, B sama dengan B, A. Tinggal dipilih salah satunya saja. Selanjutnya adalah himpunan bagian dengan anggota 3, yaitu A, B, C. Himpunan A itu sendiri. Ingat lagi teorema sebelumnya bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari A. Jadi seperti itu teman-teman cara menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan yang membentuk himpunan kuasa. Oke, lalu akan kita periksa apakah jawabannya sudah tepat atau belum. Kita akan periksa apakah setiap himpunan bagian sudah terdaftar di dalam himpunan A tadi. Di sini ada teorema mengenai himpunan kuasa. Teorema ini menyebutkan jika kardinalitas himpunan A adalah N, maka kardinalitas atau banyak himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat N. Himpunan A tadi memiliki 3 anggota, N sama dengan 3, maka himpunan kuasanya memiliki 2 pangkat 3, yaitu ada 8 anggota. Jadi untuk himpunan A tadi yang anggotanya adalah A, B, C, PA-nya atau himpunan kuasanya terdiri dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, dan himpunan A, B, C. Ini adalah himpunan kuasa dari himpunan A.
Lanjut ya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ada cara yang lebih efektif untuk menentukan banyak himpunan kuasa? Jawabannya adalah bisa, yaitu dengan menggunakan segitiga Pascal. Dengan menggunakan segitiga Pascal, nanti kita akan dapat lebih mudah melihat daftar anggota dari himpunan bagiannya. Ini adalah segitiga Pascal. Bentuknya seperti ini. Jika kita akan menentukan himpunan kuasa dari suatu himpunan dengan anggota atau unsur yang N sama dengan 0, maka kita pilih pola yang teratas, yaitu 1. Jika kita memiliki himpunan satuan atau dengan anggota tunggal, maka di sini kita pilih pola yang kedua, yaitu 1, 1. Contoh yang lain, jika kita memiliki himpunan bagian dengan N sama dengan 2, maka pilih baris yang ketiga, yaitu 1, 2, 1. Seperti itu, dan seterusnya. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimanakah menentukan pola-pola seterusnya? Jadi di sini cara menentukan pola pada segitiga Pascal adalah dengan menambahkan angka pada baris sebelumnya yang diawali dengan dan diakhiri dengan angka 1. Contohnya adalah pada baris ketiga. Di sini untuk membentuk 1, 2, 1 caranya adalah kita tambahkan 1 plus 1 pada baris sebelumnya diperoleh angka 2, ditulis di bawahnya. Kemudian di depan angka 2 kita beri angka 1, setelah angka 2 juga kita beri angka 1. Kemudian di baris selanjutnya berarti kita menjumlahkan antara 1 dan 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian 2 plus 1 juga 3. Kemudian di depannya diberi angka 1 dan di belakangnya juga diberi angka 1. Begitu seterusnya sampai ditemukan pola yang diinginkan. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Tentukanlah himpunan kuasa dari B yang anggotanya adalah A, B, C, D. Di sini himpunan B memiliki 4 anggota. Jadi, pada segitiga Pascalnya kita cari hingga muncul angka 4. Jadi di situ nanti dijumlahkan terus hingga muncul angka 4. Nah, angka-angka yang tertera pada segitiga Pascal ini menunjukkan banyak himpunan yang dapat terbentuk. Jadi kalau di sini N-nya sama dengan 4, berarti sampai ke pola 1, 4, 6, 4, 1. Maka banyak himpunan bagian yang mungkin ada 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 anggota himpunan bagian, ada 16. Seperti itu. Kemudian, banyak elemen dari masing-masing himpunan bagian tersebut diurutkan mulai dari himpunan dengan anggota 0 sampai banyak elemen atau anggota dari himpunan yang kita cari. Berarti di situ akan ada satu himpunan dengan anggota 0, ada 4 himpunan dengan anggota 1, ada 6 himpunan dengan anggota masing-masing 2, kemudian ada 4 himpunan dengan anggota 3, dan yang terakhir ada 1 himpunan dengan anggota 4. Untuk lebih jelasnya kita akan menuliskan anggota-anggotanya. Kita buat tabel seperti ini ya, lebih mudah dibaca. Kita mulai dari himpunan dengan banyak anggota 0. Sudah pasti ya, adalah himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan dengan banyak anggota 1. Di sini ada 4 buah himpunan. Apa saja? Ya, betul. Adalah himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Oke, selanjutnya himpunan dengan banyak anggota 2. Kita pasangkan dua elemen dari himpunan B. Kita mulai dari A. Berarti di situ nanti himpunan A, B. Kemudian himpunan A, C, himpunan A, D. Ada lagi yang dari A? Sudah tidak ada ya, berarti lanjut ke B. Dimulai dari B, berarti ada B, C, kemudian ada B, D. Sudah, lanjut ke C. Berarti C pasangannya hanya ada D. Oke, kita hitung apakah sudah ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 ya, berarti sudah selesai. Lanjut ke himpunan bagian dengan anggota 3. Kita ambil 3 elemen dari himpunan B. Yang pertama ada himpunan
A, B, C. Lalu ada himpunan A, B, D. Selanjutnya ada himpunan A, C, D. Dan yang terakhir ada himpunan B, C, D. Sudah ada 4, berarti sudah terpenuhi. Dan yang terakhir adalah himpunan dengan 4 anggota. Berarti adalah himpunan B itu sendiri. Berarti anggotanya adalah A, B, C, D. Nah, itulah anggota himpunan kuasa dari himpunan B. Sudah jelas ya teman-teman? Jadi seperti itu cara menentukan himpunan kuasa dari suatu himpunan. Jadi di sini tadi ada 16 himpunan bagian. Silahkan dituliskan sendiri anggotanya seperti apa. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.